Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Haryadi MPD dan juga Bapak Reja Ahmadiansyah MSI. Akan presentasikan modul ajar yang saya buat adalah melajari hukum tajwid alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dalam Quran surat At-Tin. Kelas yang saya gunakan yaitu fase C, yaitu kelas 5. Kompetensi awal yang saya gunakan yaitu peserta didik mampu membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, yang paling utama yaitu bernalar kritis sehingga siswa dapat menganalisis hukum tajwid dalam Quran surat At-Tin. Selanjutnya profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai yaitu berkepribadian luhur dengan cara siswa itu menunjukkan sikap saling menghormati selama dalam proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana diantaranya ruang kelas yang digunakan prasarananya yaitu papan tulis, LCD, proyektor, laptop, LKPD, dan sound system. Target peserta didik di kelas 5 dengan kemampuan membaca Al-Quran dasar hingga menengah. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu model PBL atau Problem Based Learning. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membaca Al-Quran secara tartil dengan memakai kaidah hukum tajwid alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dalam surat At-Tin. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membaca Al-Quran, memakai kaidah hukum tajwid alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dengan benar. Lalu peserta didik juga mampu memberikan contoh lafaz alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Di dalam pembelajaran seperti biasa saya melakukan kegiatan pendahuluan dengan cara membuka kelas, mengkondisikan kelas, menyampaikan apresiasi, dan menyampaikan cakupan tujuan pembelajaran. Lalu di kegiatan inti, biasa saya melakukan sintak-sintak, langkah-langkah dalam pembelajaran, lakukan kegiatan penutup seperti biasa. Ya, sebelum kegiatan penutup saya biasanya melakukan asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu mengobservasi bacaan siswa secara kelompok di tengah-tengah pembelajaran. Ketika asesmen sumatif, saya melakukan tes tertulis tentang hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah di kegiatan terakhir. Lalu mengadakan pengayaan dengan cara peserta didik dengan menyelesaikan soal LKPD dengan benar dan tuntas tentang hukum tajwid alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dalam Quran surat At-Tin. Lalu juga melakukan remedial kepada peserta didik yang belum dapat menyelesaikan soal tentang hukum tajwid alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dalam Quran surat At-Tin. Dengan cara latihan berulang-ulang, guru memberikan latihan khusus berupa ayat-ayat pendek yang mengandung alif lam qamariyah, lalu melakukan pendampingan individu. Guru juga mendampingi siswa yang membutuhkan bimbingan lebih intensif, melatih siswa secara bertahap untuk membaca Quran surat At-Tin. Mungkin pemaparan dari saya itu modul ajar tentang kelas 5 yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya itu, Pak. Langsung ya, Bapak ya. Ya. Silakan, Pak. Silakan. Oke, Pak Kiki. Pertama saya akan menyampaikan pertanyaan. Apa tujuan pembelajaran dari modul yang Bapak susun itu, Pak?
Tujuan pembelajaran yang saya buat, saya harapkan siswa mampu membedakan hukum tajwid mana alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Pendekatan yang digunakan oleh Pak Kiki kan PBL ya kalau nggak salah tadi ya. Ya, PBL. Ya. Problemnya apa Pak? Yang saya langsung praktikan ke siswa itu ada salah satulah yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi huruf hijaiyahnya itu ikronya masih ada yang ikro 5, ikro 6. Jadi ke materi ini jadi tidak mendukung gitu yang saya lihat di kelas itu. Oke, kemudian metode dalam pendekatan pembelajaran ini apa Pak? Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan melakukan kelompok, itu membagi kelompok siswa-siswa tersebut. Kemudian teori yang digunakan apa Pak? Pendekatan pembelajaran Pak? Teori pembelajaran yang saya gunakan yaitu teori kognitivistik, merangsang siswa untuk supaya berpikir gitu. Oke, untuk asesmen penilaian atau itu menggunakan apa Pak asesmennya Pak? Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Memecahkan permasalahan dalam PTK ini apa Pak? Nah, tadi yang metode itu yaitu upaya meningkatkan membaca Quran surat Atin dengan metode drill. Penelitiannya apa? Kemudian kapasitas yang direncanakan lagi Pak. Dan penelitiannya menggunakan apa? Instrumen melakukan apa tadi metodenya dokumen dan tes Pak. Dokumen dan tes. Tadi yang metodenya melakukan metode dokumen dan tes. Oke. Begitu Bapak Rahmat, saya kembalikan Bapak dari saya. Baik, Pak Kiki. Kiki sudah menyiapkan kertas sama pulpen atau spidol? Udah Pak. Oke, baik. Tolong saya dituliskan surat Al-Ikhlas saja. 3 ayat. Baik Pak, cukup Pak. Baik, sudah cukup Pak. Baik, berikutnya saya minta, coba ini Pak, sudah dibaca Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi itu dibaca jelas idhar halki. Iya, dibaca. Maksudnya nanti tadi dibaca kalau ketemu prakteknya. Silakan. Oh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khaira khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun.